Perkenalkan, nama saya Idewo Gede Citra Wiguna dengan 3 digit NIM terakhir 182. Saya selaku Ketua SGDB 8. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil student project kami, yaitu fisiologi olahraga. Berikut adalah anggota SGDB 8. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nimade Genanga Prayascita dengan 3 digit terakhir NIM saya 184. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari student project yang telah kami buat. Fisiologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi dan kegiatan dari makhluk hidup. Ilmu ini mempelajari fungsi dari segala bagian tubuh, mulai dari sel, jaringan, sampai organ. Fisiologi sangat berkaitan erat dengan istilah homeostasis, yaitu proses fisiologis dari suatu organisme untuk mempertahankan keadaan internal yang stabil sehingga tubuh dapat berfungsi dengan normal. Kondisi homeostasis akan menjaga tubuh untuk menyimpan energi secara konstan selama hidup, sehingga keadaan internal tubuh tetap stabil. Salah satu kondisi di mana tubuh akan mempertahankan keadaan yang stabil adalah pada saat berolahraga ataupun melakukan latihan fisik. Saat berolahraga dan latihan fisik, akan terjadi peningkatan kebutuhan terhadap energi dalam tubuh jika dibandingkan dengan kondisi tubuh saat beristirahat. Musculoskeletal system, cardiovascular system, dan respiratory system memainkan peran penting dalam pergerakan tubuh serta pengaturan metabolisme. Sistem saraf simpatik juga akan diaktifkan selama berolahraga sehingga akan menghasilkan respons yang membantu dalam mempertahankan homeostasis. Musculoskeletal system bertanggung jawab dalam mengatur kekuatan, kecepatan, serta koordinasi gerak saat melakukan olahraga. Adaptasi otot saat latihan fisik melibatkan perubahan komposisi dan fungsi dari serat otot yang menyesuaikan dengan aktivitas fisik. Serat otot diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tipe 1 atau slow twitch fibers, tipe 2A atau fast oxidative glycolytic fibers, dan tipe serat yang terakhir adalah serat tipe 2X atau fast glycolytic fibers. Cardiovascular system dan respiratory system adalah dua sistem yang saling berantai serta memainkan peran penting dalam menjaga kondisi homeostasis dalam berolahraga. Dua sistem ini akan merespon kebutuhan oksigen dari otot sehingga aktivitas metabolisme otot dapat meningkat. Respiratory system akan bertanggung jawab untuk menyediakan O2 bagi seluruh jaringan. Sedangkan cardiovascular system akan mengatur pengangkatan O2 serta CO2 ke seluruh jaringan dan menahan penurunan pH pada jaringan yang aktif bekerja. Perkenalkan, saya Nimade Sri Pratnya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat dari pembuatan student project ini. Yang pertama, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam student project ini adalah 1. Bagaimana mekanisme fisiologi saat manusia melakukan olahraga dan latihan fisik. 2. Bagaimana peran dari kardiovaskular, respiratory, dan juga muscular system pada tubuh saat melakukan olahraga dan latihan fisik. Dan yang ketiga, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi olahraga. Kemudian, tujuan dari penulisan student project ini. 1. Untuk mengenalkan mengenai fisiologi olahraga. 2. Student project ini akan menjelaskan mengenai mekanisme yang terjadi pada tubuh manusia selama berolahraga yang ditinjau dari kardiovaskular, respiratory, dan juga muscular system. Dan yang ketiga, setelah mengetahui mekanisme yang terjadi pada tubuh manusia selama berolahraga, student project ini juga akan memberikan informasi mengenai faktor apa saja yang berpengaruh pada olahraga. Adapun manfaat dari penulisan student project ini, yang pertama, manfaat teoritis. Student project ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis dan juga pembaca mengenai mekanisme yang terjadi pada tubuh manusia selama berolahraga serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Selain itu, juga dapat meningkatkan pengetahuan penulis dan juga pembaca. 2. Manfaat praktis. Bagi pelajar, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang fisiologi olahraga. Bagi pendidik, dapat menyediakan wawasan tambahan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mendukung informasi yang diberikan saat perkuliahan berlangsung. Dan bagi peneliti lain, menambah literatur ilmiah serta membuka peluang baru untuk penelitian terbaru mengenai fisiologi olahraga. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Bagas dengan 3 digit NIM terakhir saya 188. Di sini saya akan membacakan
materi saya yaitu muscle fiber contraction. Kontraksi serat otot adalah proses di mana serat otot menjadi lebih pendek sehingga dapat menghasilkan kekuatan mekanik. Pada situasi lain, otot juga memiliki kemampuan untuk menggerakkan bagian tubuh lainnya, seperti jantung, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem sirkulasi, dan juga sistem reproduksi. Proses kontraksi otot terjadi melalui mekanisme yang dikenal sebagai sliding filament theory. Proses ini melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama ada rangsangan saraf, yang kedua pelepasan ion kalsium, yang ketiga interaksi aktin dan miosin, dan yang keempat adalah penggunaan energi. Latihan fisik dapat mempengaruhi karakteristik kontraksi otot. Latihan beban dapat menyebabkan hipertrofi atau pembesaran serat otot, meningkatkan kekuatan dan daya tahan. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan dokter. Perkenalkan, saya Rizky Yonatan Tanoyo dengan 3 digit NIM terakhir saya, yaitu 190. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kali ini saya akan membahas metabolic of muscle contraction during exercise. Yang pertama, kita tahu sendiri skeletal muscle merupakan jaringan yang sangat elastis dan mudah dibentuk. Untuk kekuatan dari skeletal muscle itu ditentukan dari ukuran otot. Untuk kontraksi skeletal muscle membutuhkan ATP. Untuk cara pembentukan dari skeletal muscle itu yang pertama perlu ketersediaan O2 di intraseluler, kemudian dibutuhkan nutrisi yang cukup dan aktivitas fisik yang cukup. Kali ini saya akan membahas mengenai produksi energi atau ATP yang dibutuhkan untuk skeletal muscle berkontraksi. Jadi yang pertama itu melalui pelepasan molekul fosfat pada ATP atau adenosine trifosfat. Di sini dihasilkan energi sekitar 7.300 kalori per ATP. Kemudian ada pelepasan molekul pertama, ini mengubah adenosine trifosfat menjadi adenosine difosfat atau ADP. Kemudian pelepasan molekul fosfat yang kedua menyebabkan transisi ADP menjadi AMP atau adenosine monofosfat. Mekanisme yang kedua yaitu melalui fosfokreatin system. Di sini dapat dihasilkan energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ikatan ATP. Apabila hasil energi yang dikeluarkan digabungkan dengan energi yang dihasilkan melalui ikatan ATP, akan dihasilkan energi yang cukup untuk menyuplai kebutuhan kontraksi otot selama 8 hingga 10 detik. Untuk mekanismenya, yang pertama yaitu pemecahan fosfokreatin menjadi kreatin dan fosfat ion. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Steven Fetio Putra dengan 3 digit NIM terakhir 176. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai produksi energi. Nomor 3, glycogen lactic system. Proses ini disebut sebagai glikolisis dan termasuk ke dalam anaerobic metabolism karena tidak memerlukan oksigen saat berlangsung. Mekanisme ini dapat menyediakan energi untuk 1,3 hingga 1,6 menit. Bagaimana caranya? Pemecahan glikogen yang tersimpan di dalam tubuh menjadi glukose. Setiap molekul glukose yang dihasilkan akan membagi diri menjadi 2 molekul pyruvic acid. Masing-masing molekul tersebut akan menghasilkan 4 ATP. Ketika pyruvic acid masuk ke dalam mitokondria sel otot rangka, terjadi reaksi antara pyruvic acid dengan O2 dan dapat menghasilkan lebih banyak energi untuk kontraksi otot. Apabila O2 tidak mencukupi untuk bereaksi dengan pyruvic acid akan berubah menjadi lactic acid, lalu berdifusi keluar dari sel otot menuju interstitial fluid dan darah. Kemudian nomor 4, aerobic system. Merupakan proses oksidasi bahan makanan di mitokondria. Digunakan untuk keperluan kontraksi otot dalam jangka waktu yang lama. Perkenalkan, nama saya Putu Rizka Priyotami dengan 3 digit NIM terakhir adalah 197. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi olahraga mengenai kardiovaskular. Pada subbab yang pertama adalah muscle blood flow. Jadi jika dilihat pada gambar di samping, dapat diketahui 2 poin penting. Yang pertama adalah proses kontraksi otot sementara mengurangi muscle blood flow karena pembuluh darah dalam tertekan akibat kontraksi otot. Maka dari itu, kontraksi tonic muscle contraction ini dapat menyebabkan kelelahan pada otot dalam kurun waktu yang cukup cepat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengiriman oksigen yang cukup dan nutrisi lainnya selama periode kontraksi yang terus-menerus. Kemudian poin yang kedua adalah muscle blood flow meningkat secara signifikan selama aktivitas fisik. Kemudian jika dilihat pada tabel dari data antara resting blood flow dengan blood flow selama latihan berat, dapat diketahui bahwa selama tubuh melakukan aktivitas atas atau olahraga yang paling berat, muscle blood flow dapat meningkat maksimal sekitar 25 kali lipat.
Sebagian dari peningkatan aliran darah ini terjadi karena adanya intramuscular vasodilation. Dalam hal ini, intramuscular vasodilation disebabkan oleh efek dari peningkatan metabolisme otot. Sementara itu, sebagian peningkatan aliran darah yang lainnya disebabkan dari beberapa faktor seperti adanya peningkatan moderate artery pressure yang terjadi selama olahraga yang biasanya meningkat sejauh 30%. Hal ini berdampak pada lebih banyaknya darah yang melewati pembuluh darah. Kemudian pada subbab work output, oxygen consumption, and cardiac output during exercise. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa itu menunjukkan keterkaitan antara work output, oxygen consumption, and cardiac output selama berolahraga. Terlihat bahwa semua faktor yang ada berhubungan langsung satu sama lain seperti yang ditunjukkan oleh fungsi di atas. Jadi output kerja otot meningkat konsumsi oksigen dan peningkatan konsumsi oksigen yang kemudian terjadi pelebaran pembuluh darah pada otot sehingga meningkatkan venous return dan cardiac output. Kemudian pada data antara cardiac output saat pria muda beristirahat, maksimal cardiac output selama latihan pada pria muda yang tidak terlatih dan maksimal cardiac output selama latihan pada pelari maraton pria rata, dapat diketahui bahwa cardiac output pada individu nomad yang tidak terlatih meningkatkan sedikit lebih dari 4 kali lipat, sedangkan pada atlet yang terlatih dapat meningkat cardiac output sekitar 6 kali lipat. Cardiac output sebesar 35 hingga 40 liter per menit atau sebesar 7 hingga 8 kali output istirahat normal. Hal tersebut telah diukur pada masing-masing pelari maraton. Kemudian untuk subbab ketiga dari kardiovaskular ini yaitu efek on training on heart hypertrophy and on cardiac output. Dari data sebelumnya itu dapat diketahui bahwa pelari maraton dapat mencapai cardiac output maksimal sekitar 40% lebih besar dibanding dari yang bisa dicapai oleh individu normal yang tidak terlatih. Dan hal ini sendiri disebabkan oleh membesarnya ruang jantung sekitar 40%. Dan seiring dengan pembesaran ruang jantung ini, terdapat juga peningkatan pada massa jantung sebesar 40% atau lebih. Maka dari itu, selama latihan atletik atau berolahraga, terjadi hypertrofi pada otot rangka dan jantung juga. Dan perlu diketahui juga bahwa pembesaran jantung dan peningkatan kapasitas pemompaan tidak disebabkan karena tipe latihan atletik yang dilakukan, melainkan pada jenis ketahanan tubuh seseorang. Baik, perkenalkan, saya Putu Waisnadia Skesava dengan 3 digit terakhir NIM 200. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi. Nah, sistem respirasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas fisik, terutama selama olahraga. Ketika seseorang berolahraga, kebutuhan oksigen meningkat dan sistem respirasi beradaptasi untuk memenuhi tuntutan ini. Sistem respirasi bertugas untuk menyediakan oksigen bagi tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses ini terjadi melalui ventilasi atau pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru dan difusi, itu perpindahan gas antara alveoli dan darah. Ventilasi meningkat selama olahraga untuk meningkatkan aliran oksigen ke paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme otot. Selama aktivitas fisik, ventilasi pulmonal meningkat secara signifikan. Otot utama yang terlibat dalam inspirasi adalah diafragma, tetapi selama latihan, otot-otot aksesoris seperti otot interkostal dan pectoralis minor juga berkontribusi untuk meningkatkan volume toraks dan mempercepat proses inspirasi. Ekspirasi yang biasanya pasif menjadi aktif saat berolahraga, melibatkan otot-otot perut untuk mendorong diafragma ke atas dan mengeluarkan udara. Nah, adaptasi selanjutnya adalah adaptasi fisiologis selama olahraga. Yang pertama ada peningkatan volume oksigen maksimum. Volume oksigen maksimum adalah ukuran kapasitas maksimum tubuh untuk menggunakan oksigen selama aktivitas fisik. Latihan fisik yang teratur dapat meningkatkan volume oksigen maksimum yang menunjukkan peningkatan efisiensi sistem kardiovaskular dan respirasi. Adaptasi ini mencakup peningkatan jumlah kapiler otot yang memungkinkan lebih banyak darah dan oksigen mengalir ke jaringan aktif. Pengaturan denyut jantung dan curah jantung. Denyut jantung atau heart rate itu meningkat dengan intensitas olahraga. Peningkatan denyut jantung ini membantu meningkatkan curah jantung yang merupakan hasil kali antara stroke volume atau jumlah darah yang dipompa per detak dan denyut jantung. Atlet terlatih memiliki denyut jantung istirahat yang lebih rendah dan mampu mencapai curah jantung yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang tidak terlatih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dokter. Perkenalkan nama saya Abel, saya dari PSSK 24. Saya dengan 3 digit NIM terakhir saya 195. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi performa olahraga, terkhususnya pada suhu panas.
Jadi suhu lingkungan adalah suatu tingkat dari derajat panas atau dingin yang terdapat di ruang atau lingkungan sekitar. Suhu lingkungan dapat diketahui dengan cara mengukurnya dengan alat ukur termometer. Suhu lingkungan yang meningkat atau menurun sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap performa tubuh pada saat melakukan aktivitas olahraga. Kondisi yang panas dapat berdampak signifikan pada performa atlet atau orang yang melakukan olahraga. Penelitian menunjukkan bahwa suhu tinggi dapat mengurangi performa atlet, terutama selama aktivitas yang intens. Dalam lingkungan seperti itu, peningkatan suhu inti tubuh menyebabkan penurunan kekuatan dan daya tahan otot. Hal ini terutama disebabkan oleh aliran darah yang dialihkan ke kulit untuk pendinginan, yang mengurangi suplai darah ke otot. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Catherine Natasha dengan 3 digit NIM tracker 178. Izin melanjutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi performa olahraga di bagian cold environment. Suhu yang dingin juga dapat mempengaruhi kinerja fisik saat melakukan olahraga. Suhu dingin dapat menurunkan performa, terutama dalam aktivitas yang melibatkan daya tahan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa suhu di bawah 5 derajat Celcius dapat menyebabkan penurunan kekuatan otot dan kinerja aerobik. Suhu yang terlalu rendah juga dapat memperlambat reaksi dan koordinasi otot. Saat suhu lingkungan terlalu rendah, maka risiko cedera saat berolahraga di suhu yang dingin akan lebih tinggi. Hal ini juga dapat mempengaruhi terhadap kram otot serta strain. Pada kondisi suhu lingkungan yang ekstrim, atlet juga dapat berisiko untuk terkena hipotermia, yaitu penurunan suhu tubuh secara drastis yang berpotensi sangat berbahaya jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan saat melakukan olahraga di suhu lingkungan yang rendah, ialah melakukan pemanasan. Penelitian menunjukkan bahwa pemanasan yang tepat dapat meningkatkan suhu otot dan fleksibilitas, sehingga dapat mengurangi potensi cedera yang akan terjadi pada tubuh atlet. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Idewo Gedi Setrawiguna dengan 3 digit NIM terakhir 182. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor usia. Salah satu tanda khas penuaan adalah berkurangnya massa otot dan fungsi fisik secara bertahap yang dikenal sebagai sarkopenia. Penurunan massa otot rangka dan fungsi jaringan ini telah dikaitkan dengan masalah metabolisme dan gangguan katabolisme. Kekuatan otot cenderung menurun pada usia 50 tahun sekitar 1-2% dan akan menurun 12-15% setiap 10 tahun setelah usia 50 tahun. Dan sejalan dengan itu, aktivitas pernapasan mitokondria juga menurun. Penurunan kebugaran kardiorespirasi secara linear juga berkaitan dengan bertambahnya usia. Turunnya tingkat maksimum konsumsi oksigen mencerminkan perubahan fungsi kardiovaskular dan respirasi. Izin melanjutkan presentasi yang sebelumnya, dokter. Perkenalkan, nama saya Kasih Teresya Simarmata dengan 3 digit NIM akhir 174. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi performa olahraga, yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja atletik, disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam anatomi dan fisiologi yang ditentukan oleh kromosom dan hormon seks. Kesenjangan kinerja pada pria dan wanita yang dapat berkisar dari 10 hingga 30% menjadi nyata selama masa pubertas karena peningkatan kadar testosteron pada pria yang meningkatkan massa otot dan kekuatan. Sebaliknya, wanita umumnya memiliki kadar testosteron yang lebih rendah dan estrogen yang tinggi yang berkontribusi dalam presentasi lemak tubuh yang lebih tinggi yang dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam kekuatan dan daya tahan. Jenis kelamin juga mempengaruhi respon termoregulasi dan kardiovaskular terhadap dehidrasi akibat olahraga, di mana wanita cenderung memiliki tingkat keringat yang lebih rendah dibanding pria. Selain itu, kapasitas aerobik dan anaerobik juga berbeda. Laki-laki cenderung memiliki kapasitas kardiorespirasi yang lebih baik, memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi dalam waktu yang lebih lama. Sekian dari saya, terima kasih. Dari suatu organisme untuk mempertahankan keadaan internal yang stabil sehingga tubuh dapat berfungsi dengan normal. Kemudian, proses kontraksi serat otot dan metabolisme yang terjadi selama aktivitas fisik merupakan mekanisme yang kompleks dan juga saling terkait. Kontraksi otot ini dimulai dengan rangsangan saraf menuju pelepasan kalsium, kemudian hal tersebut memungkinkan interaksi antara aktin dan miosin yang akan menghasilkan kekuatan otot. Latihan fisik tidak hanya meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot melalui otot, tapi juga mempengaruhi
glukogen asam laktat, dan juga sistem aerobik. Nah, masing-masing dari sistem ini berperan penting dalam menyediakan ATP yang diperlukan untuk aktivitas otot tergantung pada durasi dan juga intensitas latihannya. Nah, kemudian sistem kardiovaskular juga berperan sangat krusial dengan peningkatan aliran darah ke otot yang berkontraksi selama olahraga. Hal ini memungkinkan pengiriman oksigen dan nutrisi yang lebih baik serta pengeluaran karbon dioksida yang lebih efisien. Selain itu, adaptasi fisiologis seperti peningkatan kapasitas jantung dan volume darah sangat penting untuk mendukung performa dari seorang atlet. Nah, kemudian faktor lingkungan seperti suhu serta variabel individu seperti umur dan jenis kelamin juga mempengaruhi performa olahraga. Suhu ekstrim dapat mengganggu fungsi otot dan meningkatkan risiko cedera, sedangkan penuaan dan juga perbedaan jenis kelamin itu mempengaruhi dari kekuatan otot, daya tahan, dan juga respon fisiologis terhadap latihan. Secara keseluruhan, pemahaman tentang mekanisme kontraksi otot, metabolisme, dan faktor-faktor yang mempengaruhi performa olahraga ini sangat penting untuk dioptimalkan latihannya dan juga dapat meningkatkan hasil atletik dari seorang